Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rawuh panjenengan ingkang kula hormati Mas Bram DPR saking Pusat Demokrat, ugi Mas Sigit DPR saking Kapil Kalih Kabupaten Purworejo, Pak Lurah ini bolo-bolo lurah ini Mas Bram laporkan datang ada mungkin 15 atau 20 kepala desa aktif, juga rawuh yang betul-betul saya hormati dan saya banggakan. Juga ini saya mengundang karena ini sifatnya reses, artinya bisa dihadiri dari semua lini. Juga tidak ketinggalan dari PAC Ngombol, PAC ya, Ngombol, Purwodadi Mergelen juga hadir, juga bolo-bolo Pak mantan camat, Pak mantan pegawai negeri juga hadir, yang betul-betul saya banggakan. Juga teman-teman dari Sekdes yang masih aktif, juga perangkat yang masih aktif yang saya hormati, Bapak, Ibu, Mas, dan adik-adik semua yang saya tidak bisa nyebut asmolan pelenggan setunggal yang betul-betul saya banggakan dan saya hormati. Syukur alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada malam hari ini. Kita tidak akan henti-hentinya dan tidak akan bosan untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan limpahan hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenalkan untuk bersilaturahim di rumah kami dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada hal yang melintang satupun. Amin. Baik, saya selaku tuan rumah ini yang pertama kali saya matur nuwun rawuh panjenengan yang sudah memenuhi dari undangan kami, baik itu secara tertulis maupun secara WA. Tapi ternyata panjenengan bisa menteng saliro menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Selamat matur sekali. Dan yang kedua juga kok pilih angin kawula nampi rawuh panjenengan sedaya. Saya menika panggilan papan iki purampinipun mbok bilih kirang merangani wonten penggalih panjenengan sedayanipun atas nama keluarga saking Sigit Abrianto saestungipun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene pepanggihan dalu menika judule reses. Awit reses menika sampun merupakan satu kewajiban bagi para anggota legislatif, baik dari pusat, dari provinsi, dari daerah. Awit menapa reses ini tentunya akan menjaring aspirasi-aspirasi dari semua lini yang ada sesuai dengan dapil dan kegiatannya untuk menarik aspirasi. Jadi nanti sampun ada penghentian dari Mas Bram, insya Allah ini nanti Pak Kolik juga yang provinsi akan datang, juga WA saya akan datang. Nanti monggo saya nyuwun sumbang saran sip dari panjenengan, masukan, saran, pendapat untuk tidak usah ragu-ragu bisa dilontarkan. Pumpung pada kesempatan malam ini saya pinanggih dari DPR pusat, dari DPR provinsi, dari DPR daerah. Awit sedikit ulasan bahwa bantuan-bantuan yang akan diberikan ke lini-lini desa pun tentunya sekarang harus melalui dana aspirasi DPR, tanpa dari lewat dari DPR. Tentunya penjara ngejoki proposal paling yang ditumpuk orang diberikan. Ini ada satu pemahaman yang sama. Ini pangapunten, saya memang dunia reses karena saya mengikuti perjalanannya Sigit reses itu selalu diintil dengan Bawaslu. Ini eloi kenapa kok min Sigit tok sing diintil gitu loh.
Sebenarnya orang jendel gitu loh. Dari reses, saya sendiri juga bingung, saya sudah mengikuti di Ngombol, di Purwodadi, di Begelen. Itu selalu diikuti Bawaslu. Padahal Bawaslu itu kan tugasnya belum bisa untuk mengawasi reses. Itu bukan bidangnya. Lalu mulai kampanye, mulai itu baru bisa. Jadi kalau kita menikah kemauan, yang sakit kalau aturakan, monggo saya nyuruh saestu nanti gagasan-gagasan penyidikan kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik nanti Pak Bram, juga Pak Khalid, insya Allah nanti Rawu, juga Mas Sigit, silahkan untuk penyidikan nanti sakit pangandikan. Yang penting sampai mawon neng ono manfaatnya. Lepas gini. Ini nyun sewu ini dunia kampanye ya serapa menggelowong bebas. Jadi yang jelas saya nyuwun, nah ini Pak Khalid, selamat malam Pak Khalid. Ini monggo Pak Khalid. Nah ini DPR dari provinsi, saya kira sudah ada asing lagi. Ini juga aspirasinya sudah sedikit merambah. Selamat malam. Sama Pak Lurah itu nyambung. Orang nyambung banget. Selamat malam Pak Lurah. Malam. Ini lengkap, ini malah ada Pak Bram, Pak Oleh, juga Mas Sigit. Monggo nanti penjenengan bisa langsung. Kalau kita ngatan, prolog saking kula selaku tuan rumah, buat pilih sepindah malih, saking kula nampir awal penjangkiran Putrono. Guna pangapunten ingkang saking ngapunipun. Akhirul alta wa bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke saya aturke kesempatan yang pertama kali kepada Mas Sigit, setelah itu nanti kepada Pak Khalid, dan yang gomi nanti kepada Pak Bram. Ini masih muda tapi Pak Bram itu masih muda tapi giat untuk berkarya. Yang penting kalau nyuwun jangan ada dusta di antara kita. Setuju? Nah, turun. Monggo terakhir Mas Sigit. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasih semangat toh? Ini ngapunten tengah kopi ini kasih teh hangat. Yang saya hormati Bapak Slamet Rianto selaku orang tua, selaku penasehat kami, pembimbing kami, pengarah kami, dan mungkin sebagai penasihat yang luar biasa sampai dengan hari ini kami bisa mewujudkan harapan dan cita-cita beliau. Yang saya hormati Mas Bram Mantiosondo selaku anggota DPR RI Dapil 6. Yang saya hormati Pak Khalid, anggota DPRD Provinsi. Ini tadi dari Wonosobo langsung ini Pak Khalid ini. Kalau Mas Bram tadi dari Magelang, alhamdulillah. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh, kasepuhan, bapak-bapak. Ini beberapa kepala desa yang kami banggakan, yang alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin hampir lebih dari 13 kepala desa yang kita undang. Matur suwun sangat rawuhipun tokoh masyarakat, para relawan, para pengurus dari DPAC yang hadir pada malam hari ini komplit. Dari PAC Ngombol Prodadi Begelen, rombongan dari DPC Kabupaten Projo Demokrat, alhamdulillah bisa hadir mendampingi kita dan dapat manyun sewu Mas Bram, Mas Khalid. Tadi ada salam dari Pak Yopi, malam hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan reses di tempat lain. Paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat barokahnya sehingga kita bisa berkumpul silaturahmi dalam keadaan sehat tanpa ada halangan satu apapun. Semoga langkah bapak-bapak, ada ibunya enggak ya? Oh, bapak-bapak yang hadir malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini mesti Bapak bertanya-tanya, malam hari ini yuk diundang ada acara apa ini? Gitu? Ini kegiatan reses. Alhamdulillah pada malam hari ini saya sangat bersyukur bisa hadir dengan Mas Bram, meluangkan waktunya Mas Bram hadir malam hari ini dari Jakarta, Magelang, langsung hadir di tengah-tengah kita. Ada Pak Kolik juga yang alhamdulillah meluangkan waktunya bisa hadir dalam kesibukan beliau, dan saya matur suwun sangat atas kehadiran bapak-bapak semua yang telah meluangkan waktunya. Mungkin malam hari ini Janiki sibuk, malam hari ini Jani jenengan istirahat, tapi alhamdulillah mau meluangkan waktunya untuk bisa bersama-sama sarang-sarang dalam acara malam hari ini. Acara ini adalah acara santai, acara silaturahmi sebenarnya. Acara silaturahmi, acara bisa ditekankan lagi konsolidasi. Ya. Mas Bram, Pak Kolik yang hadir pada malam hari ini adalah inilah relawan kami, inilah saudara-saudara kami yang ada di Dapil 2 dari Kecamatan Bagelen, Prodadi, dan Ngombol. Beliau inilah yang dari awal mula tahun 2019 sampai dengan sekarang mengawal perjalanan kami. Dan ada beberapa memang perluasan atau pelebaran relawan kami yang ada di tiap daerah. Saya terima kasih sekali bahwa ini adalah semangat kami dan ini adalah motivasi kita di tahun 2024 lebih baik lagi daripada tahun 2019. Ini semangat kita bersama, dan saya juga ucapkan terima kasih karena Mas Bram melalui program-programnya mungkin sebagian besar yang hadir di sini sudah mendapatkan bantuan berupa PIP. Beberapa kepala desa yang hadir di sini juga sudah mendapatkan bantuan beasiswa dari Mas Bram. Ada beberapa. Dan dari Pak Kolik pun juga seperti itu. Ada beberapa desa yang mendapatkan supporting bantuan dari provinsi. Pasti ada ini, baik dari Ngombol, Prodadi, dan Bagelen ya Pak Kolik. Insya Allah nanti kedepannya bisa dari 114 desa, insya Allah bisa ya Pak Kolik ya. Desa kita paling luas 114 desa yang hadir di sini, kurang lebih dari undangan yang kita undang hampir 80 desa mungkin ada yang hadir di sini dari 114 desa. Dan tadi ada beberapa nyuwun sewu, Mas Bram, Pak Kolik ada yang izin tidak hadir karena ada kegiatan lain. Dan momen seperti ini sangat jarang sekali. Bagi saya sendiri adalah ini suatu momen kebanggaan bagi saya secara pribadi, karena bisa hadir di tengah-tengah kesibukan beliau dan bisa hadir dan menghadirkan jenengan semua yang ada di ini dari 3 kecamatan ini. Ini momen jarang sekali, Mas Bram, Pak Kolik, bisa menghadirkan beliau. Ini momen yang sangat jarang sekali, dan ini adalah mungkin awal dari kita untuk kedepannya lebih sukses lagi untuk pemenangan kita di tahun 2024. Saya yakin lewat semangat beliau-beliau yang ada di sini, saya lihat raut wajahnya penuh dengan semangat, penuh dengan motivasi. Ini apa buatan? Kudu nggih to? Apa buatan loh? Sudah komitmen, kita sudah komitmen bersama. Ini ada tadi yang disampaikan Pak Samad, jangan ada dusta di antara kita. Kita penuh komitmen bersama-sama. Alhamdulillah kalau Mas Bram, Pak Kolik punya 4 pilar. Saya di sini juga 4 pilar. Pilar pertama lewat Mas Bram, pilar kedua lewat Pak Kolik, pilar ketiga lewat struktural yang ada di DPC, pilar keempat adalah relawan yang ada di masing-masing desa. Kekuatan kita 4 pilar. Mosok iyo 2019 kemarin segitu, besok segitu, enggak. Ini perjuangan berat, perjuangan penuh semangat, perjuangan penuh lika-liku. Tapi insya Allah di tahun 2024 dengan semangat kita, dengan motivasi kita, kita bisa mewujudkan kemenangan terkhusus untuk Partai Demokrat. Nyuwun sewu, ono anu enggak? Pampas kecamatan ada enggak? Aman ya? Pelungsuran camat ada. Mesti kok. Dimanapun saya mengumpulkan orang, baik itu 10 orang aja kemarin tanpa datang. Selalu.
Saya ngedaki PIP di satu tempat cuma 10 orang tanpa saja ngetutki. Ono apa be aku iki? Padahal saya hanya pendatang sebenarnya. Tadi disampaikan Pak Samad, kita sudah menjalin komunikasi dengan beberapa desa lewat kegiatan reses kami. Kita sudah jaring aspirasi yang ada di masyarakat. Ya alhamdulillah nanti kita akan realisasikan, kita bantu melalui aspirasi yang ada di kabupaten. Kalau di sini ada Mas Bram di Komisi 10 ya Mas Bram ya, tentang pendidikan, ada Pak Kolik. Pak Kolik itu paling banter sekali untuk infrastruktur yang ada di desa. Terima kasih Pak Kolik atas bantuannya, sehingga beberapa desa yang tadinya tidak bisa di backup oleh dana desa lewat Pak Kolik terrealisasi. Nanti ada semangat, ada motivasi yang akan diberikan oleh Mas Bram dan Pak Kolik. Saya suruh nanti ada semangat Mas Bram, Mas Kolik, untuk kita semua. Apakah semangat itu semangat bagaimana nanti teknisnya, monggo nanti saya derek Mas Bram sama Pak Kolik untuk kita semua kedepannya bisa memenangkan kemenangan di 2024 lebih baik lagi, karena PR kita panjang ini nanti ini. Di 2024 pilihan legislatif presiden, terus setelah itu pilkada. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata, ada sikap saya yang kurang berkenan, saya hanya manusia biasa, banyak luput banyak saatnya. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Slamet Yanto selaku tuan rumah sekaligus orang tua dari Mas Sigit Apriyanto, Mas Bramantio selaku anggota DPR RI, Pak Sigit selaku anggota DPRD Kabupaten Purworejo, hadir juga di tengah-tengah kita bapak-bapak kepala desa, para ketua PAC, panglima-panglima tempurnya Mas Sigit ini yang tidak pernah lelah. Alhamdulillah hadir juga para tim pemenangan, relawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya kepada panjenengan semua. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas taufik hidayah serta inayahnya pada malam hari ini yang luar biasa ceria ini, kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa silaturahmi menghadiri undangan dari Mas Sigit dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Purworejo tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tidak lupa kita unjuk aturaken kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di alam akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat kami hormati, suatu kebahagiaan dan kehormatan yang luar biasa malam hari ini saya bisa hadir membersamai bapak-bapak dan ibu sekalian dalam kegiatan reses. Semoga kegiatan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat baik kepada diri kita maupun kepada masyarakat yang ada di daerah pemilihan 2, yaitu Kecamatan Ombol, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Bagelen. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, banyak yang tadi telah disampaikan oleh Pak Slamet maupun Mas Sigit, tapi satu hal bahwa saya berharap kepada bapak-bapak dan ibu sekalian
Mari kita bersinergi untuk bisa membangun Kabupaten Purworejo agar lebih baik lagi. Sepakat betul? Pembangunan sudah berjalan luar biasa. Ada yang telah sesuai dengan harapan masyarakat, ada yang keinginan masyarakat belum bisa terwujud dengan baik. Maka menjadi kewajiban kita Partai Demokrat, baik yang ada di DPR RI, DPR Provinsi maupun DPRD Kabupaten, untuk terus berupaya merealisasikan apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat. Saya yakin Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya, Mas Sigit dan Mas Bram tidak bisa berbuat banyak untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo, khususnya di daerah pemilihan 2, tanpa ada bantuan, tanpa ada supporting, tanpa ada kerjasama dari panjenengan semua. Saya bisa mencontohkan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kami yang ada di DPRD Provinsi ini punya anggaran yang namanya pokok-pokok pikiran anggota DPR. Kalau mungkin di desa itu lebih dikenal dengan dana aspirasi. Kalau orang Wonosobo, karena kebetulan saya asli Wonosobo, itu bahasane panen moto pailan bulu, Pak Slamet. Jadi setiap tahun kami ini diberi anggaran puluhan miliar, Pak. Puluhan miliar kami diberi anggaran, tetapi kami tidak boleh menggunakan untuk diri kami sendiri. Anggaran itu harus kita berikan kepada masyarakat, baik itu melalui bantuan keuangan desa maupun melalui hibah-hibah. Hibah-hibah itu banyak sekali. Nah, ini kita butuh kerjasama dengan masyarakat, dengan bapak-bapak kepala desa. Sehingga sekali lagi kerjasama yang sudah kita lakukan selama ini kami mohon untuk bisa ditingkatkan. Alhamdulillah, mohon izin laporan Mas Bram, Mas Sigit, bahwa Dapil 2 ini termasuk salah satu dapil yang menjadi daerah target unggulan kami. Daerah target unggulan kami. Karena kebetulan di Kecamatan Purwodadi ini ada 40 desa. Ngombol lebih banyak lagi, 57 desa. Tetapi kami melihat bahwa desa yang ada di Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen ini jarang menjadi perhatian oleh para anggota dewan. Terus betul? Karena apa? Karena desanya kecil-kecil. Ada yang satu desa itu cuma 350 pemilih. Ada yang satu desa itu cuma 400. Jadi memang desanya kecil-kecil, Mas Bram. Sehingga anggota dewan ini agak males untuk masuk ke Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Bagelen. Karena apa? Teman-teman partai lain, anggota dewan dari partai lain orientasinya adalah lebih kepada suara. Nek aku ngopeni nang desa nyuwun sewu, kalau boleh saya cerita yang kemarin kita ketemu itu, mana itu yang Pak yang Kecamatan Purwodadi, yang kemarin bukan Sumbersari, Sumberrejo itu cuma 1 TPS. Mereka sampai mohon maaf berkaitan dengan infrastruktur desanya, berkaitan dengan masalah nyuwun sewu kantor desanya aja sudah sangat memprihatinkan. Lah, kami dari Partai Demokrat berupaya untuk bagaimana tidak melihat bahwa wilayah elektoral itu banyak pemilihnya atau tidak. Tetapi Partai Demokrat kepengen bahwa pembangunan ini bisa merata. Dan alhamdulillah, mohon izin lapor Mas Bram, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen dan Kecamatan Ngombol ini hampir separuh yang sudah kita berikan aspirasi berupa infrastruktur. Nah, ini menjadi sebuah komitmen. Pak Kades juga wis rumangsa dibantu. Karena apa?
Kalau Pak Kades cuma mengandalkan dana desa saja, Pak Kades nggak mungkin bisa bangun. Leres betul Pak Kades. Apalagi sekarang dengan SK Perpres 104, banyak aturan-aturan yang membelenggu para kepala desa. Dan alhamdulillah kami terus bekerja sama dengan para kepala desa untuk membangun desa. Kami kepengen bahwa dalam kami membangun desa ini tidak selesai saja di tahun 2024, tetapi kami kepengen terus berlanjut sampai 2029. Bagaimana agar desa ini infrastrukturnya bisa bagus. Dan alhamdulillah kami di DPRD Provinsi punya anggaran untuk bisa membantu infrastruktur itu. Di Kecamatan Purwodadi kami sudah memberikan bagaimana irigasi ini baik, termasuk traktor juga kami berikan. Kemarin Mas Bram, 1 minggu yang lalu saya baru peletakan batu pertama secara simbolis di 6 desa untuk pembangunan kantor desa, Dan alhamdulillah Pak Kades, Pak Perangkat, termasuk RT RW juga komitmen. Ojo mau kantor desa tok sing dibangun, tapi nanti yang lainnya. Alhamdulillah komitmen-komitmen antara tokoh masyarakat, perangkat desa dan lain sebagainya akan memberikan energi positif bagi kami Partai Demokrat agar ke depan bisa lebih baik lagi dalam bekerja untuk rakyat. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, saya yakin Partai Demokrat menjadi sebuah harapan bagi kita bersama. Apalagi panjenengan sudah 5 tahun membersamai Mas Sigit. Secara otomatis panjenengan juga kepengen Mas Sigit 5 tahun ke depan bisa lebih baik lagi. Caranya bagaimana? Sukseskan Mas Sigit untuk kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Sepakat nggih? Ya. Saya yakin itu bukan sesuatu hal yang susah. Karena selama 4 tahun terakhir ini Mas Sigit sudah memberikan bukti di 3 kecamatan. Mas Bramantio sudah luar biasa manfaat yang dirasakan oleh warga masyarakat di Dapil 2 dengan PIP-nya. Ini luar biasa Pak. Dan belum ada anggota DPR RI yang bisa melakukan kerja politik seperti Mas Bram. Langsung menyentuh di tengah-tengah masyarakat. Ini juga membantu pemerintah, dalam hari ini pemerintah desa juga, untuk bagaimana wajib belajar 9 tahun ini bisa sukses. Dan tidak cuma 9 tahun tapi 12 tahun. Dan ternyata kemarin saya dengar setiap tahun ada 800 program beasiswa untuk mahasiswa baru. Tepuk tangan untuk Mas Bram. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, monggo saya kepingin para ketua ranting ini bisa menjadi kepala desanya Partai Demokrat Pak. Selamat. Ojo nganti ketua ranting ditakoki karo kadernya iso bangun opo ora, kok ora iso. Karena kepala desanya Partai Demokrat itu yo ketua ranting itu. Sehingga kami punya program bapak-bapak dan ibu sekalian, minimal di lingkungan ketua ranting itu bisa membangun infrastruktur, bisa melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita sepakat betul Pak? Mungkin itu bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati. Sekali lagi saya secara pribadi mohon selalu didoakan agar bisa dan terus diberi kenikmatan, yaitu berupa nikmat kesehatan, agar kami bisa terus menjalankan tugas pokok dan fungsi kami sebagai anggota dewan. Kami bisa terus menjalankan amanat yang telah panjenengan berikan kepada kami, sehingga kami bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu bapak-bapak dan ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan terima kasih atas kesempatan malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua, dan banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera,
Salam sehat untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati dan juga kami banggakan Bapak Slamet Rianto yang merupakan Bapak ataupun juga tuan rumah pada malam hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Mas Kholik Idris selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Demokrat. Yang kami hormati dan juga kami banggakan kader terbaik Partai Demokrat Kabupaten Purworejo, Mas Sigit, yang merupakan juga anggota DPRD Kabupaten Purworejo. Tidak lupa yang ingin saya sampaikan, yang kami hormati dan kami banggakan para kepala desa beserta jajarannya, struktur partai, simpatisan, relawan, pengurus-pengurus kecamatan, dan bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian semuanya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama, untuk mengawali sambutan saya pada malam hari ini, marilah kita semua panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat Tuhan, kita semua diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bisa bersilaturahmi pada malam hari ini dengan lancar, dengan sukses dalam rangka kegiatan reses DPRD Kabupaten Purworejo sekaligus reses DPR RI dan juga konsolidasi. Salawat serta dan salam tidak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita selalu tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini merupakan calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, malam ini adalah malam yang spesial. Bukan hanya kita menjalankan tugas kita semua bagaikan sebagai anggota DPR, tapi kami hadir semua di sini dari tingkatan pusat, provinsi, dan juga daerah sebagai penanda kepada Bapak Ibu semua bahwa Partai Demokrat menawarkan kerjasama yang solid dan tegak lurus dari pusat sampai daerah untuk kepentingan masyarakat. Banyak tadi kebermanfaatan yang bisa kita rasakan dengan memiliki keterwakilan yang garis lurus dari kabupaten hingga pusat. Bicara soal pokir daerah yang memenuhi kebutuhan pertanian, pokir provinsi yang memenuhi kebutuhan desa, dari infrastruktur kantor-kantor desa hingga infrastruktur jalan-jalan desa, dan hingga sampai kepada tingkatan RI yang mana bisa menawarkan kerjasama ataupun dukungan dalam hal beasiswa yang dari sekolah dasar sampai SMA, sampai yang paling tinggi adalah beasiswa kuliah full. Semua itu berkat kerjasama, semua itu berkat kepercayaan. Saya pikir rekan-rekan semua sudah merasakanlah kehadiran dan kebermanfaatan memiliki DPRD Kabupaten, Provinsi, dan juga RI. Harapannya Bapak Ibu semua, kerjasama ini dan juga silaturahmi yang kita sudah bangun ini, kita bisa terus lanjutkan untuk di tahun 2024 sampai ke tahun-tahun berikutnya. Ini bukan bicara soal kepentingan pribadi orang per orang, bukan hanya kepentingan kelompok, tapi ini adalah kita bicarakan adalah kepentingan masyarakat yang ada di Dapil 2 Kabupaten Purworejo. Segala permasalahan yang dimiliki ataupun dihadapi masyarakat tentunya sangatlah kompleks. Tidak dapat diselesaikan hanya melewati satu lintingan ataupun juga satu baris dari suatu pemerintahan.
Butuh kerjasama yang solid dari masyarakat dengan wakil-wakilnya dari daerah, provinsi, dan juga RI. Nanti kita akan semakin intens lagi akan berkomunikasi. Yang pastinya Bapak Ibu semua dan rekan-rekan sekalian, mumpung kita ketemu pada malam hari ini, kita bukan menawarkan janji, tapi kita menawarkan bukti. Sudah barang komitmen kita semua di sini untuk bisa meneruskan program-program yang tadi disampaikan oleh Pak Kholik, Pak Sigit, termasuk juga dari saya dari DPR RI. Manfaat-manfaat itu menurut saya perlu untuk pembangunan daerah Ngombol, Purwodadi, dan juga Bagewani. Sudah bukan waktunya lagi lah daerah-daerah ini ditinggal. Inilah saatnya untuk kita menyambut kemenangan bersama, tidak hanya bicara kemenangan politik, tapi juga kemenangan tentang pembangunan di daerah kita. Oleh karenanya Bapak Ibu semua, apa yang disampaikan tadi Pak Slamet, itu juga saya pegang, bahwa janganlah ada dusta di antara kita. Kita perlu komitmen Pak, kepercayaan. Karena basis kepercayaan adalah langkah awal dari kesuksesan bersama. Ada pepatah, bila ingin cepat sampai, jalan sendiri. Tapi bila ingin sampai jauh, menuju tempat yang jauh sekali, itu membutuhkan kebersamaan. Tidak mungkin kita hanya bisa jalan sendiri-sendiri. Perlu penguatan dan juga kesolidan. Tentunya saya sebagai wakilnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di pusat akan terus berkomunikasi intens dengan Pak Slamet dan Pak Sigit dan juga Mas Kholik, agar apapun permasalahannya, strategi di lapangan ataupun bagaimana cara pemenangannya, kita bahas bersama, duduk bersama dengan satu semangat, yaitu semangat gotong royong dan kerjasama, agar terbangun juga kepercayaan satu sama lain, sehingga saat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian meyakinkan masyarakat di lapangan, ada keyakinan dalam diri Bapak Ibu semua bahwa apa yang kita perjuangkan akan menjadi suatu komitmen dan akan bisa mendapatkan manfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan yang singkat ini. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Kholik, apa yang disampaikan oleh Mas Sigit sudah menggambarkan. Tinggal bagaimana kita meneruskan dan memperluas dan memperbesar. Komitmen saya memperjuangkan beasiswa-beasiswa yang terasa oleh masyarakat berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Tapi mohon doa dan dukungannya juga. Tanpa dukungan dan doa Bapak-bapak sekalian, tentunya perjuangan ini juga akan tersendat ataupun tidak maksimal. Komitmen saya juga di tahun-tahun berikutnya kita tidak bicara hanya melanjutkan, tapi juga membuat semakin besar bantuan-bantuan ataupun dalam artian program-program yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Saya apresiasi sekali. Marilah kita bangun silaturahmi ini bukanlah menjadi silaturahmi yang terakhir, melainkan ini adalah silaturahmi yang akan semakin kuat, yang akan membangun keterikatan persaudaraan yang semakin erat antara wakil-wakilnya Bapak Ibu semua dan rekan-rekan sekalian di tingkatan pusat, provinsi, daerah dengan Bapak-bapak Ibu semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.